Pras Amanginang, selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami malam hari ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong membimbing kami untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar renungan kita firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Judul nats, jangan memandang muka. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah mengasihi sesama manusia. Surat Rasul Yakobus memberikan berbagai nasihat praktis tentang perbuatan baik sebagai buah iman yang benar, buah iman yang hidup. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu tertulis juga dalam Matius 22 ayat 39. Bagaimanakah kita mengasihi sesama? Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Siapakah sesama manusia yang kita kasihi itu? Apakah kita mengasihi sesama karena ada maunya? Ternyata dalam mengasihi sesama bukan sekedar mengasihi saja, tetapi mengasihi sesama harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dari firman Tuhan ini ada 3 sikap mengasihi sesama yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, mengasihi sesama dengan tanpa memandang muka. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Di sana tertulis tentang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perbuatan baik. Tetapi jika mengasihi itu dengan memandang muka, itu adalah sikap yang salah. Itu perbuatan dosa. Itu melanggar hukum. Mengasihi sama memandang muka karena dia kaya, karena dia bisa diharapkan, ya, karena ada sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita, karena dia menarik, karena dia peduli, karena dia bisa dibanggakan dan lain sebagainya, dengan membeda-bedakan sesama yang harus kita kasihi. Mengasihi memandang muka sama dengan perbuatan dosa atau melanggar hukum. Yang kedua, mengasihi dengan memenuhi hukum Tuhan. Kita mengasihi sama, kita juga harus memenuhi atau mentaati hukum Tuhan. Hukum Tuhan tidak boleh kita abaikan. Hukum Tuhan harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Hukum Tuhan adalah kehendak Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita pedomani. Hukum Tuhan berkata, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta dan seterusnya. Memang benar tidak berzina, tetapi melakukan dusta, membunuh sesama, itu adalah pelanggaran. Kita mengasihi sama, kita juga harus tetap berpedoman melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hukum-hukumnya. Yang ketiga,
mengasihi sesama dengan berbelas kasihan. Belas kasihan adalah keterbukaan hati, kemurahan hati. Ada hati yang iba, hati yang mengasihi terhadap sesama yang menderita, yang sangat membutuhkan perhatian, pertolongan. Hati yang terbuka, hati yang berbelas kasihan untuk sesama yang menderita. Itulah yang Tuhan kehendaki, bukan karena terpaksa, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh, tulus, ikhlas, dengan sepenuh hati, dengan kerelaan, mau menolong, mau berbagi kebaikan. Dari firman Tuhan ini telah jelas untuk kita bahwa Tuhan menghendaki agar kita mau mengasihi sesama tanpa memandang muka. Kita mau tetap berpedoman kepada kehendak Tuhan. Kita mau juga berbelas kasihan bagi sesama kita yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang begitu sempurna. Tuhan telah mengampuni kita, menebus kita, menyelamatkan kita, memilih kita menjadi umatnya. Kita yang berdosa, kita yang penuh dengan kenajisan, kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Kita diberikan hak yang sama untuk menerima anugerahnya yang begitu besar. Kita diangkat menjadi umatnya, menjadi umat milik kepunyaannya. Kita yang berdosa, penuh dengan kenajisan, disucikan dengan darahnya yang kudus, supaya kita layak di hadapannya. Jika Tuhan telah begitu mengasihi kita tanpa memandang muka, tanpa membeda-bedakan siapakah kita, maka sepatutnya lah kita juga melakukan hal yang sama. Marilah kita sama-sama boleh merenungkan dan mau berupaya, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hal mengasihi sesama kita. Kita mengasihi karena kita mau melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Mari kita lakukan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan berbelas kasihan, melakukan kebaikan, dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini mendapat tempat dalam kehidupan kami, menjadi pedoman hidup kami. Tuntun kami, pelihara kami, lindungi kami semuanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.